Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, mahasiswi program studi profesi apoteker angkatan ketiga dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dengan dosen pembimbing Bapak Apoteker Hayil Fadli MSI. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana SOP pengendalian obat expired date, product recall, dan pemusnahan obat di PBF. Baiklah, subbahasan yang akan saya bahas kali ini ada 3, yaitu yang pertama adalah pengendalian sediaan expired date, yang kedua adalah pengendalian product recall, dan yang ketiga adalah pemusnahan obat. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas yang pertama, yaitu pengendalian sediaan expired date. Waktu kadaluarsa obat merupakan waktu yang menunjukkan suatu obat tidak layak lagi digunakan atau berakhirnya batas aktif dari obat yang memungkinkan obat menjadi kurang reaktif atau menjadi toksik. Sediaan expired date ini perlu dikendalikan karena akan berdampak kepada penurunan potensi khasiat obat yang disebabkan oleh penurunan kadar obat. Nah, selanjutnya kita bahas dulu tentang subinventory yang ada di PBF. Secara umum, subinventory yang ada di PBF itu ada 2, ada yang good dan ada yang bad. Kalau yang good ini adalah penyimpanan untuk barang yang baik yang masih layak jual. Sedangkan yang bad itu adalah penyimpanan untuk barang yang rusak dan juga expired date. Nah, selanjutnya kita bahas tentang SOP pengendalian obat expired date. Yang pertama, petugas gudang akan memonitor stok good dengan melakukan siklon. Siklon itu biasa juga disebut dengan stok opname harian. Siklon ini ialah proses perhitungan dan pengecekan stok di gudang dengan tujuan memastikan jumlah stok yang di gudang sesuai atau sama dengan sistem. Biasanya siklon ini dilakukan 1 kali sehari, bisa pagi sebelum orderan masuk atau sore setelah orderan habis, yang dilakukan oleh penanggung jawab gudang. Selama proses siklon tadi, apabila ditemukan barang EDD ataupun ED, maka akan dipindahkan secara sistem dan secara fisik. Secara sistem, apabila ada produk EDD, maka akan dialihkan stok dari good ke EDD. Apabila ada produk ED, maka akan dialihkan stok dari good ke ED. Kalau secara fisik, dia akan dialihkan lokatornya. Apabila yang EDD, maka akan dipindahkan lokatornya dari good ke EDD. Jika produk tersebut ED, maka akan dipindahkan lokatornya dari good ke ED. Nah, selanjutnya barang yaitu obat dan alkes yang ED tadi akan dikembalikan ke pusat dengan membuat laporan barang rusak dan dilakukan pemusnahan oleh pihak pusat. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengendalian produk recall. Penarikan atau recall itu adalah proses penarikan kembali obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan. Latar belakang kenapa dilakukannya proses recall yaitu yang pertama, adanya hasil keputusan kepala badan terhadap keamanan dan atau khasiat obat. Yang kedua, adanya sistem kewaspadaan cepat. Yang ketiga, adanya keluhan masyarakat. Yang keempat, hasil sampling dan pengujian. Yang kelima, temuan kritikal hasil infeksi atas cara pembuatan obat yang baik. Golongan penarikan obat terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kita bahas yang penarikan kelas 1. Penarikan ini terhadap obat yang dapat menyebabkan efek serius terhadap kesehatan dan dapat menyebabkan kematian, seperti yang pertama, telah memiliki izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Yang kedua, terkontaminasi mikroba pada sediaan injeksi dan obat tetes mata. Yang ketiga, terkontaminasi kimia yang menyebabkan efek serius terhadap kesehatan. Yang keempat, labelnya tidak sesuai dengan kandungan dan atau kekuatan zat aktif. Yang kelima, ketercampuran obat dalam lebih dari 1 wadah. Dan yang terakhir, kandungan zat aktif salah dalam obat multikomponen yang menyebabkan efek serius terhadap kesehatan. Selanjutnya yaitu penarikan kelas 2. Penarikan ini dilakukan terhadap obat yang dapat menyebabkan penyakit atau pengobatan keliru yang efeknya sementara dan dapat pulih kembali. Seperti yang pertama, labelnya tidak lengkap atau salah cetak. Yang kedua,
kedua, brosur atau leafletnya salah informasi atau tidak lengkap. Yang ketiga, terkontaminasi mikroba pada sediaan obat yang non-steril. Yang keempat, terkontaminasi kimia atau fisika seperti zat pengotor atau partikulat yang melebihi batas, kontaminasi silang. Yang kelima, tidak memenuhi spesifikasi keseragaman kandungan, keseragaman bobot, uji disolusi, uji potensi, kadar, pH, pemberian, kadar air atau stabilitas. Yang terakhir adalah obat yang kadaluarsa. Dan yang terakhir yaitu penarikan kelas 3. Penarikan kelas ini dilakukan terhadap obat yang tidak menimbulkan bahaya signifikan, tetapi alasan lain dan tidak termasuk pada kelas 1 maupun kelas 2. Seperti yang pertama, tidak mencantumkan nomor batch dan atau tanggal kadaluarsa. Yang kedua, tidak memenuhi spesifikasi waktu hancur, volume terpindahkan atau keseragaman bobot, pH, sediaan oral cair. Yang ketiga, penutup kemasan rusak. Yang keempat, obat tidak memenuhi standar atau persyaratan yang tidak termasuk obat yang harus dilakukan penarikan berdasarkan penarikan kelas 1 dan penarikan kelas 2. Nah, selanjutnya kita masuki bagaimana SOP dari pengendalian produk recall. Yang pertama, PBF Pusat akan menerima surat perintah recall baik mandatori dari BPOM ataupun voluntary dari pemilik izin edar. Yang kedua, PIC di pusat akan membuat surat perintah recall ke gudang pusat, logistik cabang seluruhnya dan juga gudang rektur. Lalu APJ gudang pusat dan cabang yang sudah menerima surat akan melakukan pengecekan mustasi stok atau yang disebut dengan EPM mock recall. Nah, pengecekan mustasi stok ini adalah proses pengecekan kemana saja produk tersebut disalurkan dan mengecek sisa stok yang ada di gudang. Setelah dilakukan pengecekan mutasi stok, maka APJ cabang akan membuat surat edaran recall untuk diteruskan ke pelanggan yang menerima produk tersebut. Outlet yang mendapatkan surat edaran recall akan mengecek stok yang ada. Jika masih ada, maka akan dikembalikan dengan mekanisme retur. Nah, setelah gudang PBF tadi akan menerima produk recall dari outlet, lalu disimpan terpisah dari produk lain serta diberi dengan penandaan yang jelas. APJ gudang PBF cabang akan merekap data recall dan pembuatan laporan recall yang akan dilaporkan ke pusat dan BPOM setempat. Lalu, produk yang di-recall tadi akan dikembalikan ke pemilik izin edar melalui PBF pusat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang pemusnahan obat. Tujuan dari pemusnahan obat itu ada 3. Yang pertama yaitu memastikan proses pemusnahan dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, tidak membahayakan dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mencegah hilangnya obat dan atau bahan obat yang akan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, mencegah tercampurnya obat dan atau bahan obat yang akan dimusnahkan dengan yang masih layak jual. Prosedur dari pemusnahan obat yaitu: yang pertama, kepala logistik akan melakukan pemeriksaan secara berkala, misalnya 1 kali seminggu atau secara rutin setiap kali ada obat atau bahan obat yang akan dimusnahkan. Isi barang yang akan dimusnahkan tersebut disimpan di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, obat dan atau bahan obat yang akan dimusnahkan tersebut dicatat secara detail di daftar pemusnahan obat dan atau bahan obat oleh kepala logistik. Yang ketiga, kepala bagian logistik akan menempatkan semua barang yang akan dimusnahkan di lokasi khusus, di lokasi penyimpanan khusus yang terpisah. Bila perlu terkunci, lalu diberi label atau stiker yaitu siap dimusnahkan. Lalu kunci akan dipegang oleh kepala bagian logistik. Lalu penanggung jawab akan menghubungi prinsipal untuk mendapatkan konfirmasi apakah fisik barang akan dimusnahkan oleh prinsipal atau harus dimusnahkan. Apabila prinsipal mengkonfirmasi bahwa pemusnahan akan dilakukan oleh prinsipal, maka fisik barang akan segera dikirimkan ke gudang prinsipal. Konfirmasi pemusnahan oleh prinsipal ini harus berupa konfirmasi tertulis. Lalu, apabila prinsipal mengkonfirmasi bahwa pemusnahan akan dilakukan oleh lembaga pemusnahan limbah resmi, maka kepala logistik akan menghubungi lembaga pemusnahan limbah resmi yang ditunjuk oleh prinsipal untuk mengkoordinasi jadwal pemusnahan.
Penanggung jawab memberikan informasi pemusnahan barang kepada prinsipal sebagai pemilik barang yang siap dimusnahkan. Untuk obat dan atau bahan obat yang harus dimusnahkan karena kesalahan vendor transportasi eksternal, maka penanggung jawab juga harus memberikan informasi pemusnahan barang kepada vendor transportasi eksternal tersebut. Prinsipal dan vendor transportasi eksternal tersebut akan mengutus perwakilannya untuk menjadi saksi jika dianggap diperlukan. Lalu penanggung jawab akan menandatangani dokumen serah terima barang. Penanggung jawab dan atau kepala